mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Bawa mujizat setiap hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Mari sama-sama katakan, hey. Dari hari
kemudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Pegang, menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Pegang erat tangan kami Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Mari pada hari ini kita bersuka cita lebih dalam lagi buat kasih Bapa yang sungguh besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia sama-sama. Angkat suaramu, angkat hatimu. Mari bersyukur lebih lagi bagi Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syukirallah baralah baralah baralah. Syukirallah baralah. Kami sembah. Kami sembah Engkau Bapa. Engkau ajaib bagi kami Tuhan, sebab Engkaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan
Pertama-tama kami sungguh bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Shalom. Terima kasih sudah berfellowship bersama kami di Grace of Christ Community Church Surabaya pada sore hari ini. Kami senang bisa berfellowship bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengajak saudara untuk selalu terhubung dengan kami. Saudara bisa share program ibadah ini melalui akun media sosial saudara, dan semakin banyak orang yang diberkati dan diselamatkan. Jika saudara memiliki pokok-pokok doa atau ingin berbagi kesaksian, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di layar saudara atau di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and follow akun Facebook dan Instagram GCCC Surabaya, supaya saudara selalu terhubung dengan kami dan terus menikmati Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kita yang percaya. Amin. Jika saudara berada di kota Surabaya dan sekitarnya, serta ingin dilayani secara pribadi, saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di hadapan saudara. Atau saudara bisa mengunjungi sekretariat kami di Kelampis Square B01, Kelampis Jaya, Surabaya Timur. Dengan senang hati, kami akan melayani saudara tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Grace of Christ Community Church Surabaya memiliki visi menjadikan murid-murid Kristus dalam terang kebenaran dan kasih, serta membangun generasi rumah doa bagi segala bangsa. Kita adalah komunitas yang saling mengasihi, menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh bersama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Program-program ibadat GCCC Surabaya bisa saudara lihat di semua akun media sosial GCCC Surabaya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Jika saudara ingin memberkati pelayanan GCCC Surabaya, saudara bisa memberikan persembahan
dan persepuluhan melalui nomor rekening di bawah ini. Kami percaya kasih karunia Kristus telah memberkati kita berlimpah-limpah dan melalui kehidupan kita, kita selalu dipakai untuk menjadi berkat. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara bisa menerima info dalam program-program berikutnya. Terima kasih sudah join bersama kami hari ini. Tetap semangat dan percaya kasih karunia Kristus melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada sore hari ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara engkau berada pada hari ini, percaya satu hal bahwa Bapa sangat mengasihimu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya, bahwa Dia adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihimu. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun masalah pergumulan, apapun yang sedang engkau gumuli pada hari-hari ini, percayalah bahwa Bapa sangat mengasihimu. Semakin kita menyadari bahwa Bapa mengasihi kita, di dalam diri kita ada sebuah kekuatan sehingga kita bisa melewati segala tantangan, segala ujian, segala hal yang ada di hadapan kita. Ketika rencana-rencana kita tidak seperti yang kita harapkan, pahami bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Itu sebabnya pada hari ini mari kita mendengarkan kabar baik, Injil kasih karunia Kristus, di mana bukti kasih Bapa dicurahkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Supaya ketika kita menjalani kehidupan di bawah matahari ini, kita tahu bersama kita tidak pernah berjalan sendiri, karena Dia yang menolong, menyertai, membela kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami ada hingga pada saat hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maupun meskipun fakta atau kenyataan yang ada di sekeliling kami tidak menyatakan demikian. Tapi satu hal yang kami percaya, janjimu, firmanmu tidak pernah gagal. Pasti digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami pasti melihat kebaikan, anugerah, damai, berkat yang berlimpah-limpah yang Kau sediakan bagi kami. Itu sebabnya berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Buat kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti begitu besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melewati hari-hari kehidupan kami tahu kami ada di dalam rancangan kasih karunia Kristus yang memberikan kemenangan, memberikan sukacita, dan memberi kebahagiaan. Kami siap diberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya ingin sharing pada hari ini, ya, saya beri judul adalah Bapa tidak pernah keliru memberkati. Bapa tidak pernah salah waktu maupun caranya untuk memberkati kita, anak-anak yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ya, dalam hidup ini kita sangat senang jika segala sesuatunya berjalan lancar. Kita sangat bahagia jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan happy jika hidup ini tidak ada masalah. Kita akan senang bahagia, kita akan bersuka cita jika anak-anak kita baik, keuangan kita baik, tidak ada goncangan, pekerjaan kita berjalan dengan mulus, tidak ada sesuatu yang membebani pikiran kita. Setiap kali kita membutuhkan sesuatu, kita bisa mendapatkannya, kita langsung mendapatkan. Dan semua orang, termasuk saudara dan saya, menginginkan hal-hal yang demikian. Tetapi faktanya adalah hidup tidak seberjalan seperti demikian. Hidup tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita melihat bersama bagaimana setahun yang di belakang ya, di tahun 2020 sampai hari ini, kita masih ada di dalam pandemi COVID-19, saudara. Bagaimana virus corona yang sangat kecil ini, itu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mengubah segala rencana kita di tahun 2020. Mengubah segala apa yang menjadi
mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita di tahun 2020. Mengubah segala rencana-rencana yang sudah kita susun, yang sudah kita atur dengan baik untuk sebuah progres di dalam kehidupan kita. Itulah keadaan, itulah fakta, saudara. Dan situasi seperti ini menimpa semua orang, termasuk kita semua yang adalah murid-murid Kristus. Dampak dari pandemi yang terjadi setahun ke belakang itu banyak bisnis mulai goyang. Banyak orang mulai kehilangan klien. Banyak saudara atau keluarga atau orang-orang yang kita kasih harus pulang ke rumah Bapa. Bahkan karena akibat dari virus ini, saudara, mereka pulang ke rumah Bapa dengan proses yang tidak seperti kita harapkan. Begitu masuk rumah sakit, dia sudah tidak bisa berjumpa lagi. Sampai dia harus dimakamkan, saudara, dengan protokol kesehatan, protokol pemakaman, ya, mereka yang terdampak dari virus 19 ini, saudara. Ekonomi yang bergejolak, krisis mulai terjadi. Kita mulai khawatir akan banyak hal dalam hidup ini, ya. Ekonomi mulai bergejolak, krisis mulai banyak terjadi, saudara, di berbagai aspek dalam kehidupan. Bukan cuma dalam keuangan, dalam kepercayaan, dalam hubungan terjadi krisis. Kita mulai khawatir akan banyak hal, termasuk kita mulai berpikir betapa sulitnya sekarang untuk hidup, betapa sulitnya untuk bekerja, betapa sulitnya untuk mencari uang, gitu ya. Belum lagi bencana alam yang terjadi. Ada banjir, ada gempa bumi, bahkan beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan pesawat, bahkan juga yang terjadi ada deru perang, gitu ya. Ada begitu banyak hal, dan kita mulai berpikir, mengapa hidup menjadi semakin sulit? Padahal kita katanya ada di dalam anugerah Tuhan. Kita katanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mengapa faktanya tidak seperti apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta? Mengapa faktanya tidak seperti yang dikhotbahkan, mau kamu dalam perlindungan Tuhan, semua akan baik-baik saja, semua akan berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai. Mengapa faktanya tidak seperti itu? Hari ini saya ingin saudara kita memahami bahwa kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu care, Tuhan yang selalu bertindak, dan Dia tidak pernah keliru untuk memberkati, untuk menolong, untuk menyertai, untuk memilih saudara menjadi anak-anak umat tebusannya. Itu sebabnya hari ini saya ingin supaya kita percaya bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat begitu banyak fakta, kenyataan yang memang tidak seperti yang kita harapkan, tapi pahami satu hal. Mari lihat kepada Bapa. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Jika Dia berfirman, Dia pasti menggenapi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, dikatakan apa? Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Wow, Raja Daud punya sebuah pengalaman dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di ayatnya yang keempat ini dia berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Raja Daud sedang ingin berkata bahwa meskipun situasi bergejolak, meskipun keadaan tidak seperti yang diharapkan, meskipun hari-hari menjadi semakin sulit, yang penting dalam kehidupanku adalah Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan itu cukup bagiku. Ini sebuah janji, ini sebuah kebenaran. Di mana ketika Yesus hendak terangkat ke surga, Yesus berkata begini, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau senantiasa hingga pada akhir zaman. Ada sebuah janji, ada sebuah kepastian yang Yesus berikan kepada kita pengikutnya bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Dan sekali lagi saya mau berkata, penyertaan Tuhan itu cukup di dalam kehidupan kita.
Memang faktanya ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, tidak semuanya menjadi berjalan dengan seperti yang kita rencanakan. Tidak semuanya seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah, ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, ujung-ujungnya akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara kita melihat bagaimana Abraham dipanggil Tuhan, dia harus meninggalkan negerinya, tanah Ur, juga meninggalkan seluruh keluarganya, saudara. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Ketika Tuhan pertama kali memanggil Abram untuk keluar, waktu itu namanya belum Abraham, masih Abram. Abram keluar meninggalkan sanak saudaranya hanya dengan sebuah firman, hanya dengan sebuah janji bahwa Tuhan akan memberkatinya, bahwa Tuhan akan menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Saudara bisa baca nanti di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Ya, seakan-akan masa depannya jelas, janjinya jelas, tujuannya jelas. Tapi kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, ketika Tuhan berfirman, kemudian Abram meresponi firman Tuhan, dia mulai berjalan, dan kita menemukan fakta bahwa kenyataan pertama yang dialami Abraham, negeri itu mengalami yang namanya kesusahan. Negeri itu mengalami yang namanya kelaparan. Sehingga Abram itu harus minggat, harus pergi ke Mesir. Bahkan yang terjadi di Mesir, dia dalam situasi yang sangat terjepit. Ya, kenapa saya berkata demikian? Di situasi tersebut di mana Abram harus rela istrinya Sarah itu diambil oleh Firaun, saudara. Meskipun ditukar dengan harta, dengan lembu, dengan begitu banyak unta dan lain sebagainya. Tapi istrinya, orang yang dikasihinya, orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara tahu kan, Abraham waktu itu masih belum punya anak. Jadi mereka cuma berdua, saudara. Harus diambil oleh Firaun. Saya percaya ini bukan situasi yang nyaman bagi Abraham. Kemudian Abraham bisa berkata, Tuhan, mana janjimu menyertai aku? Mana janjimu menjadikan aku orang yang diberkati, menjadikan bangsa yang besar, memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi kita tidak melihat Abraham mengeluh, saudara, akan janji Tuhan. Kita tidak melihat Abraham mengeluh. Abraham tidak mengeluh, saudara. Tapi kenapa? Karena dia percaya, jika Tuhan berfirman, dia pasti menggenapinya. Meskipun situasinya terjepit, saya mau berkata, Tuhan tidak pernah keliru memberkati. Meskipun situasinya tidak seperti yang kita harapkan, saya mau berkata, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, menyertai kehidupan kita. Kita lihat Abram maksud saya. Di Mesir, setelah istrinya diambil, dia diberikan begitu banyak harta, kambing, domba, dan lain sebagainya, unta. Diberikan kekayaan yang luar biasa dari Firaun kepada Abram sebagai ganti istrinya. Kemudian yang terjadi apa? Kemudian Tuhan menegur Firaun supaya mengembalikan Sarah istri Abram itu kepada Abraham. Di situasi yang sulit, di situasi yang tidak kita harapkan, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan punya cara unik untuk menolong kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya cara yang kreatif. Tuhan punya cara yang unik. Itu membukakan jalan untuk membuat kita diberkati. Justru di situasi sulit Abraham itulah pertama kali dia mendapatkan kekayaan yang begitu berlimpah-limpah. Hari ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keadaan sulit apa yang sedang kita alami? Halal apa yang sedang mengkhawatirkan kita? Situasi sulit seperti apakah yang sedang kita rasakan pada hari-hari ini? Saya mau berkata kepada saudara, tetap percaya kepada janji Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena di situasi yang sulit, Bapa suka memberkati umat-umatnya. Itu sebabnya di Mazmur 23 ayatnya yang kelima dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawanku. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya juga baru melihat, wow,
Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Bukan di situasi yang nyaman, bukan di situasi yang enak, bukan di situasi yang semuanya kondusif, semuanya baik, tetapi di hadapan lawanku. Tuhan sedang ingin berkata ketika engkau berhadapan dengan musuh, ketika engkau situasi sedang tidak baik, ketika engkau sedang mengalami hal-hal yang tidak engkau harapkan, justru disitulah Tuhan menyediakan hidangan bagimu. Justru disitulah Tuhan akan memberkati engkau. Justru disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagimu. Sehingga justru disitulah kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau berkata, keadaan boleh sulit di sekeliling kita, tetapi firman Tuhan di situasi sulit itulah Tuhan menyatakan berkat-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya, keajaiban-Nya, hidangannya berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dalam Keluaran 14 ayat yang 14 dikatakan begini, Tuhan berperang ganti kamu dan kamu akan apa? Diam saja. Wow, itu Tuhan kita. Ketika ada musuh, ketika ada lawan-lawan kita, dikatakan Tuhan yang berperang ganti kamu, bukan kita yang berperang. Tuhan yang berperang ganti kamu, dan dikatakan apa? Kamu akan diam saja. Saya coba menghubungkan dengan Mazmur 23 ayatnya yang kelima ini. Saya akan artikan begini, saudara. Tuhan berperang ganti kamu dan kamu akan makan-makan saja. Karena ketika ada lawan, Tuhan memberikan hidangan buat saudara dan saya. Itu sebabnya saya percaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hidup di dalam rancangan Tuhan, yang makmur diberkati Tuhan luar biasa. Karena ketika ada musuh pun, yang Tuhan lakukan adalah memberi makan. Yang Tuhan lakukan adalah menyertai, menolong, memberikan keajaiban yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapa tidak pernah keliru memberkati kau. Dan Dia memberkati bukan di saat semuanya berjalan dengan baik, tapi di saat situasi yang sulit, ketika ada musuh, ketika ada lawan, di situ Dia menyatakan berkat-Nya berlimpah-limpah. Jika hari ini situasimu sulit, jika hari ini keadaanmu sulit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah, sedikit lagi Tuhan akan membukakan berkat perbendaharaan yang berlimpah-limpah, mencurahkannya di dalam kehidupan. Mengerti? Katakan amin. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan, tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Sekali lagi, tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Ayat yang ke-10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Yakub, dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Sebagai biji matanya. Saudara lihat, Yakub telah ditetapkan menjadi kepunyaan Tuhan. Yakub telah ditetapkan menjadi miliknya Tuhan, menjadi bagiannya Tuhan. Kita belajar tentang Yakub. Siapakah Yakub? Yakub adalah anak kedua dari pasangan Ishak dan Ribka. Kakaknya itu yang bernama Esau, saudara. Harusnya yang memiliki warisan, yang memiliki hak waris adalah Esau kakaknya. Yakub tidak beroleh hak apa-apa. Terus yang kedua, siapakah Yakub? Yakub arti namanya adalah penipu. Ya, Yakub arti namanya adalah penipu. Esau, laki-laki. Arti nama Esau, yang berbulu, artinya seorang yang kuat, artinya seorang yang gagah perkasa, saudara. Tapi kenapa justru Yakub yang dikatakan bahwa bagian Tuhan adalah Yakub? Yakub yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar bagaimana tentang Yakub ini, dalam Kejadian di pasalnya yang ke-27, saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara saja. Ketika Ishak hendak memberkati Esau, ya, memberkati Esau anak pertamanya, karena kan berkat selalu diturunkan kepada yang sulung, ya. Ketika Ishak hendak memberkati Esau, Ishak memberikan perintah kepada Esau untuk berburu. Setelah Esau berburu, dia mengolah sendiri hasil buruannya, kemudian dia mempersembahkan
hasil buruannya itu, olahan makanannya itu kepada bapaknya. Setelah bapaknya menikmatinya, kemudian Ishak akan memberkati Esau, ya, anak yang pertama. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Esau pergi berburu, yang terjadi adalah Ribka, istri dari Ishak, itu mendengar hal itu, mengetahui hal itu. Sehingga yang terjadi, Ribka berkata kepada Yakub, ya, anak yang bungsu, anak yang kedua, yang seharusnya tidak memperoleh berkat, yang dikatakan penipu tadi, supaya pergi untuk mengambil kambing domba atau kambing, saudara. Untuk mengambil itu, dan mamanya Ribka akan mengolah itu menjadi sebuah masakan. Terus kemudian Yakub akan membawa masakan itu, hidangan itu, supaya Yakub yang menerima berkat daripada Ishak, berkat daripada Abraham, meneruskan janji Tuhan dari Abraham, Ishak, hingga kepada Yakub dan seluruh keturunan. Coba lihat bagaimana Tuhan melakukan sebuah perubahan. Logika saya berpikir begini, seandainya memang benar bahwa rancangan Tuhan untuk memberkati Yakub, mengapa bukan Yakub yang lahir duluan? Mengapa harus ada drama di mana Yakub harus menipu, tanda kutip, merebut hak kesulungan daripada Esau? Dan pada waktu itu Esau dengan ikhlas memberikannya. Itu sebabnya tidak ada yang salah ketika Ribka menyuruh Yakub untuk menerima berkat dengan cara tanda kutip menipu papanya Ishak. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena antara Yakub dan Esau sudah ada sebuah perjanjian bahwa hak kesulungan adalah menjadi milik Yakub, bukan milik Esau lagi. Dan Tuhan mengatur itu sedemikian rupa. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran apa yang kita lihat di sini tentang hubungan antara Esau dan Yakub. Dikatakan Esau harus berburu, harus berupaya, harus berusaha, kemudian dia harus mengelola apa yang ada supaya dia bisa menerima berkat. Ini gambaran dari hukum Taurat. Ini gambaran tentang effort manusia. Untuk kamu diberkati, kamu harus berusaha, harus berupaya, harus mengerjakan begitu banyak hal dulu, baru kamu akan diberkati. Saya mau berkata kepada saudara, upaya manusia tidak bisa untuk kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Usaha manusia, kemampuan manusia, kekuatan yang kita pakai dari diri kita, kita tidak bisa untuk mendapatkan. Dengan jalan kita tidak bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya dalam Amsal dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak mendambahinya. Sama seperti dengan keselamatan. Keselamatan tidak bisa didapatkan dengan usaha, dengan effort kita. Tapi semuanya itu adalah kasih karunia Bapa. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Bagaimana Yakub dia mendapatkan berkat tanpa upayanya. Dia cuma pergi mengambil kambing, kemudian mamanya yang mengolah, mempersiapkan semuanya. Dia tinggal bawa di hadapan bapaknya. Dan dia diberkati berlimpah-limpah dibandingkan Esau kakaknya. Hanya kasih karunia yang membuat hidup kita diberkati. Sekali lagi, hanya kasih karunia yang membuat hidup kita diberkati berlimpah-limpah. Dan kasih karunia itu ada di dalam Yesus Kristus. Apa yang mau coba saya sampaikan kepada saudara begini? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, kita adalah miliknya. Sekali lagi, kita adalah milik kepunyaannya. Sebagaimana Ishak memberkati Yakub, demikian juga Bapa memberkati kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan mengubah keadaan, tanda kutip, mendramatisir keadaan yang harusnya Esau yang diberkati, tetapi karena karya Tuhan, rancangan Tuhan, kemudian Yakub yang kemudian diberkati. Mengapa? Karena sejak semula Yakub telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kita yang ada dalam Yesus Kristus, percayalah, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan akan mengatur dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan menata, mendramatisir keadaan dalam kehidupan kita dengan caranya ajaib. Supaya apa? Supaya berkat itu tetap kita terima di dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Haleluya.
Inilah anugerah Tuhan, inilah kemurahan Tuhan, inilah rencana Tuhan yang harus kita percaya. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita, tapi semua karena Tuhan yang punya hati dan tidak pernah keliru untuk memberkati anak-anaknya. Saudara, anak-anak bisa salah paham tentang papanya. Anak-anak bisa salah paham tentang orang tuanya. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah bisa salah adalah begini. Kasih Bapa kepada anak-anaknya akan selalu kekal selama-lamanya. Kasih Bapa kepada anak-anaknya akan selalu kekal selama-lamanya. Ketika anak salah paham terhadap orang tua, Bapa atau orang tua akan selalu tetap mengasihi anak-anaknya. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa kita di sorga. Kita bisa saja salah paham tentang Tuhan karena situasi, karena keadaan yang kita alami di sekeliling kita. Tetapi percayalah bahwa kasih Bapa tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kasih Bapa tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini, ada banyak orang kemudian menjadi parno bicara tentang berkat. Khususnya ketika pandemi terjadi. Wah, kamu diberkati luar biasa. Tetapi kita justru banyak mengalami goncangan. Beberapa rekan saya yang mereka mulai berkata, "Sudahlah Dev, kamu jangan khotbah-khotbah tentang berkat lagi. Percuma. Dari dulu ngomongnya berkat, tapi hari ini kok rasanya tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan, semua harus begini, semua harus strategi, semua harus mengatur begini, semua harus begini, harus upaya." Tidak bisa. Tidak bisa hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tidak bisa hanya dengan rest saja, tidak bisa. Semua harus dikerjakan begini. Sudah, tidak usah bicara tentang berkat lagi, lebih baik bicara tentang akhir zaman, lebih baik bicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi saya cuma berkata kepada saudara begini. Tahukah saudara, berkat Tuhan memberkati anak-anaknya, itu adalah bahasa kasihnya buat saudara dan saya. Sekali lagi, berkat, pertolongan, perlindungan, bahkan berkat secara materi, itu adalah bahasa kasih Tuhan buat saudara dan saya. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, di mana orang panik, Tuhan ingin memberkati engkau, supaya engkau bisa melihat bahwa Dia Bapa yang menggenapi janjinya di dalam kehidupan. Di dalam keadaan yang semakin sulit, Tuhan ingin memberkati engkau, supaya engkau bisa tetap percaya bahwa Bapa di surga itu sangat-sangat mengasihimu, engkau dan keluargamu. Tujuannya apa? Bukan supaya saudara menjadi orang yang materialistik, bukan menjadi orang yang terikat dengan materi, supaya kita semakin tetap kuat menjalani hari-hari yang ada di hadapan kita. Karena kita tahu, Dia Bapa yang suka memberkati dan tidak pernah keliru memberkati umat kepujaannya, yaitu saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya pada hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus itu adalah berkat yang paling besar yang telah Dia curahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Itulah yang menjadi kebutuhan pokok kita setiap hari, yang benar-benar makanan, yang benar-benar minuman. Itulah berkat terutama di dalam kehidupan kita. Dia sudah buktikan itu, saudara. Waktu kita menerima tubuh dan darahnya, kita menyadari kita adalah orang-orang yang diberkati. Sehingga pada prosesnya nanti, pada waktunya nanti, hal-hal yang berupa materi, hal-hal yang berupa kebutuhan kita setiap hari, Bapa pasti sediakan berlimpah-limpah. Tetap percaya, tetap semangat. Kasih Bapa melimpah dalam kehidupan. Siapkan hatimu untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus, dan tetap sadar bahwa Bapa sangat mengasihimu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Siapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara punya teh atau punya crackers ya, atau biskuit atau roti, Bapak Ibu Saudara bisa siapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, Saudara, sekali lagi saya mau berkata kepada Saudara, ini adalah berkat terbesar yang sudah Dia curahkan sebagai awal bukti kasih-Nya dalam kehidupan kita. Atau engkau percaya Dia sangat mengasihimu, maka kita akan berjalan dalam berkat-berkat lebih lagi dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami peroleh penebusan kekal dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah Kristus di kayu salib kami telah dibenarkan dan disucikan. Kami menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus membuat kami sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, memiliki kepastian hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, tetelestai. Dan kami percaya bahwa semuanya sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terimalah tubuh Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan darah Yesus. Kita percaya di dalam darah ada nyawa. Kasih-Nya dicurahkan buat kita. Di dalam darah ada kehidupannya. Kehidupannya hidup dalam kehidupan kita. Maka bukan kita bisa berkata bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Untuk kita bersekutu dengan kehidupannya, dengan darahnya. Dia memberikan nikmatnya, Dia memberikan kuasanya, sehingga segala yang buruk boleh terjadi di sekeliling kita, tetapi tidak akan menimpa kita, orang-orang yang dikasihi. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami juga menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Bahkan kami menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Karena darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran,
untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami juga menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memberi dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehidupan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam. Amin. Saudara yang punya minyak zaitun, mari angkat, saya akan berdoa. Dari tempat ini aku berdoa, biarlah minyak zaitun, minyak kudus-Mu diurapi menjadi tanda kesukaan, menjadi tanda kemuliaan bagimu, bagiku, melebihi teman-teman sekutumu. Setiap kali kita menerima persekutuan dengan minyak zaitun, minyak kudusnya, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang dibedakan, yang hidup di dalam perlindungan, yang hidup di dalam kasih karunia. Apapun yang kita kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Kita dilindungi, kita disertai, kita diluputkan dari segala malapetaka, diluputkan dari bencana alam, diluputkan dari segala bahaya. Karena proteksi perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan kita dikhususkan, dikuduskan untuk menerima berkat yang lebih besar. Bahkan kita dikhususkan, dikuduskan untuk menjadi mempelai-mempelainya yang pasti diangkat pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai engkau. Kuasa dan otoritas Bapa itu menyertai kehidupan. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan pada akhirnya mari kita membuka tangan kita, menengadahkan wajah kita. Kita menerima berkat, rahmat, anugerah yang berlimpah-limpah yang dicurahkan dari surga sebagai bukti kasih Bapa yang besar bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, Bapa memberkati kehidupanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu ada di dalam kasih karunia Bapa, hidupmu ada di dalam kemurahan Tuhan, hidupmu penuh dengan otoritas dan kuasa. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, oleh anugerah Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Sakit penyakitmu telah sembuh di dalam nama Yesus. Kelemahanmu digantikan kekuatan yang baru. Segala kekhawatiran, segala ketakutan diubah menjadi damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan. Itu karena Yesus Kristus yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu dan seisi rumahmu. Berkat jasmani, berkat rohani dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Terlebih lagi pengenalan akan kasih karunia Bapa dan juga berpengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dicurahkan melimpah-limpah, sehingga kau dapat menghadapi segala keadaan dalam hidupmu dan berkemenangan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Terima kasih sudah berfellowship bersama kami di dalam Sunday Worship from Home, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap percaya. Bapa sangat mengasihimu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.